Audio Siratul Abdal. Karakteristik orang-orang saleh oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Al-Masih Al-Maud dan Imam Mahdi alaihissalam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah. Pengantar Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnianya buku Siratul Abdal ini dapat diterbitkan. Buku yang ditulis dalam bahasa Arab ini merupakan literatur yang teramat indah. Hazrat Ahmad alaihissalam memulai dengan peringatan bagi umat bahwasanya beliau diutus Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada mereka semua. Para malaikat telah turun dari langit ke bumi demi untuk menjadikan kediaman beliau Qadian sebagai darul aman. Beliau selanjutnya menyatakan bahawa kalau saja manusia mau berfikir, maka mereka akan melihat apa yang beliau lihat dan mereka akan minum air yang murni, yaitu menerima pengetahuan dari langit dan keimanan mereka akan bertambah. Beliau mengenengahkan pengakuan beliau sebagai Masih Maud dan beliau menawarkan khabar-khabar gembira bagi mereka yang mutaki. Mengenai orang-orang mutaki ini, beliau menggambarkan karakteristik mereka dan bagaimana membezakan mereka satu dari yang lainnya. Semoga terbitnya buku ini dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan bagi para pencari kebenaran. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Isyaat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Dewan Naskah yang telah melakukan berbagai upaya sehingga buku ini dapat diterbitkan. Demikian juga penghargaan yang setinggi-tingginya sudah sepantasnya diberikan kepada Abdul Karim Mun'im yang telah dengan tekun menerjemahkan buku ini dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dan juga kepada R.H. Minurul Islam Yusuf Syahid dan Abdul Wahab Mubashir, dan kepada semua anggota tim Dewan Naskah yang telah dengan teliti memeriksa isi naskah buku ini, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada mereka semua dan keluarganya atas pengorbanannya serta memberkati mereka di dunia dan di hari kemudian. Untuk dimaklumi oleh para pembaca bahawa dalam buku ini terdapat beberapa tambahan catatan dan keterangan yang tidak ada pada buku aslinya. Catatan dan keterangan tersebut sengaja ditambahkan oleh penterjemah pada kata-kata tertentu yang dianggap perlu, tujuannya untuk memudahkan bagi para pembaca. Demikianlah semoga buku ini dapat menambah wawasan setiap pembaca yang berniat mencari kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Amin. Jakarta, November 2015. H. Abdul Basit. Catatan penerbit. Untuk dicatat bahawa kutipan dan sistem penomoran ayat Al-Quran dalam buku ini menggunakan sistem menurut versi Jemaat Ahmadiyah, yakni ayat Bismillahirrahmanirrahim dihitung sebagai ayat pertama dari setiap surah kecuali surah At-Taubah. Kemudian di dalam buku ini digunakan beberapa singkatan-singkatan yang harus dibaca secara sempurna seperti berikut. SWT adalah singkatan dari Subhanahu wa ta'ala yang bererti Yang Maha Suci dan Maha Tinggi dan selalu ditulis di belakang nama Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. SAW adalah singkatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam yang bererti semoga salam dan berkat Allah menyertainya dan selalu ditulis di belakang nama yang mulia,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. AS adalah singkatan daripada alaihi salam yang artinya semoga salam dilimpahkan atasnya, yang dituliskan di belakang nama-nama para nabi selain yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. RA adalah singkatan daripada radhiyallahu taala anhu, anha, anhum, yang bererti semoga Allah berkenaan dengannya, mereka, dan ditulis setelah nama-nama para sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nassalli ala rasulihil karim. Risalah yang berberkah ini aku karang dengan perantaraan taufik Tuhan Zul Jalal, dan aku menulis dalam risalah ini tanda-tanda ibadur Rahman serta ilmu dan kesempurnaan yang mereka ketahui. Dalam hal ini, setiap orang yang berada dalam penjara kesesatan tidak akan mengetahui makam dan kedudukan mereka. Risalah ini kuberi nama Siratul Abdal. Catatan kaki, Abdal adalah kaumnya orang-orang saleh, kerana keberadaan merekalah Allah menegakkan bumi ini. 40 orang berada di Syam, Syria, dan 30 orang berada di seluruh negeri. Salah seorang dari mereka tidak akan meninggal kecuali ada orang lain yang menepati kedudukannya, kerana itulah mereka disebut dengan Abdal. Ibnu Al-Saki berkata, orang-orang yang terdepan dalam kesalehan dinamakan Abdal kerana mereka telah menjadi pengganti orang saleh yang terdahulu. Ia juga mengatakan Abdal adalah para wali dan para hamba, Ibdal Ar-Rahman. Dinamakan seperti itu kerana setiap kali salah seorang dari mereka meninggal diganti oleh yang lainnya. Karakteristik orang-orang saleh. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengingatkan kalian berkenaan dengan apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku dari Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya aku diutus dari Sang Rahman, maka bergegaslah datang kepadaku beserta semua keluargamu. Dan aku telah diberi hikmah-hikmah dari langit, bukan emas dan bukan pula dirham. Malaikat berkelibat ke arahku dari langit menuju bumi, dan kadian dijadikan sebagai Kadiasia, dan negerinya dijadikan aman, dan Tuhanku melindungiku dari kejahatan yang berbudi rendah, dan menjadikanku termasuk dari antara orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Aku bergantung dengan segenap penyandaraanku kepadanya, dan dagingku terhurai dari jisimku demi kekasih dan sahabat. Aku tidak merasa takut akan orang bermulut lancang setelahnya, dan tidak pula takut terhadap tindakan bodoh para musuh, kerana Tuhanku berdiri tegak untukku dalam kapasitasnya, seperti orang-orang yang memberikan pembelaan. Sesungguhnya aku mengikuti wahyunya secara penglihatan. Perkaraku ini tidak menjadikan fikiranku kacau, dan aku bukanlah dari antara orang-orang yang mengada-ngada. Aku tidak akan mengikuti dan mendengarkan orang yang menolak kebenaran. Aku melihat muka itu seperti orang yang kikir. Aku tak akan pernah memperhatikan lagi seorang musuh pun. Walaupun ia menakut-nakutku dengan ketakutan yang dapat membunuhku, aku tidak akan berlari darinya seperti orang-orang yang ketakutan. Dunia di sisiku tidak lain hanyalah seperti wanita tua yang buruk rupanya apabila masuki usia lanjut. Lalu ia pun tidak patuh pada suaminya. Maka jadilah suaminya membencinya, mencelah lagak jalannya, dan desain pakaiannya
meremehkan keberadaannya dan menganggapnya seburuk-buruk kawan. Siapa saja yang membuka surah An-Nur, Al-Fatihah, dan Al-Maidah, lalu ia membacanya berulang-ulang kali dan mempelajarinya, merenungkan, dan meresapinya sebagai para pencari, ia berpindah tempat karena rasa hausnya menuju ke bawahnya, lautan samudra, mencairkan pemahamannya, merobek-robek wujudnya, dan menghindari air yang sedikit. Ia tidak merasa puas dengan sungai airnya sedikit dan tidak pula merasa takut tanah kering yang keras dan tidak jemu-jemunya mencari air yang mengalir dari sumber mata air. Maka ia menyaksikan kebenaran apa yang aku dakwakan. Ia akan melihat apa yang aku lihat dan akan menjadi bagian dari antara orang-orang yang mencari kepastian. Dan sesungguhnya, akulah Al-Masih yang dijanjikan itu. Akulah yang tengah membinasakan dan tengah mengadakan perbaikan serta menabur kemurahan. Aku akan mencari orang yang bertakwa, yang tengah mencari dan menyelidiki kebenaran, maka berbahagialah bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya takwa tidak mudah. Demi Allah, sesungguhnya takwa itu menyerupai kebinasaan. Orang yang lebih mengutamakan takwa, ia seolah-olah iparnya seseorang yang memilih maut, dan itu merupakan rintangan yang sulit diatasi. Hai para orang muda, takwa itu adalah maut yang dibakar dengan api. Lalu takwa itu adalah kuda yang bagus perawakan, cepat dan kuat larinya, yang akan menghantar ke surga-surga. Seberapa jauhkah menurut kalian jarak yang ada di antara takwa dan kematian manusia? Apabila engkau telah sampai pada puncaknya dan menyempurnakan, maka itulah maut di sisi ahli irfan. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu tidak takut hiruk-pikuknya syaitan, dan ia menganggap aliran darahnya yang berada pada jalan Allah seperti arak yang berpadu, air segar, jernih, dingin yang mengalir dengan lembutnya. Untuk orang-orang takwa itu ada ciri-ciri supaya dapat mengenalinya. Tiada wali kecuali orang yang bertakwa. Wahai para orang muda, dari antara mereka ada suatu kaum yang diutus datang dari Allah yang Maha Pemurah untuk mengadakan perbaikan umat manusia sewaktu terjadi kerusakan-kerusakan syaitan, yaitu 1. Dari antara tanda-tanda mereka itu adalah mereka dibangkitkan ketika kegelapan meliputi zaman dan mereka datang ketika orang-orang mulia dan akhlak-akhlak mulia menjadi suatu kelangkaan. Banyaknya orang-orang yang bersifat seperti babi dan binatang ternak, banyak laki-laki yang melakukan jima dan sedikit kaum yang bertahajud. Orang-orang yang tersisa adalah seperti sesuatu yang buruk. Mereka itu tidak berilmu dan tidak juga beramal. Zaman telah rosak yang membuat kebinasaan yang menyeluruh dan hanya melahirkan bala bencana. Sumber mata air dari langit terkuras habis dan tidak mau jatuh. Bumi menjadi gersang dan tidak bisa menumbuhkan. Manusia seperti seorang laki-laki yang mempunyai unta yang kuat dan gemuk, tapi ia tidak bisa ditunggangi. Terjadi kekeringan dan musim paceklik padanya, tapi tidak nampak kesedihan pada raut mukanya. Mereka benar-benar telah menyimpang dari kebenaran, maka lembah bersimbah banjir maksiat. Abdal datang berbaringan dengan kegersangan tersebut, menyingkirkan buruknya kondisi, memanah syaitan, menjahit apa-apa yang koyak dan akan menerangi zaman. 2. Dari antara tanda-tanda mereka bahwasanya mereka adalah suatu kaum yang selain Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang dapat menarik hatinya. Mereka tidak akan menganggap orang yang tidak tunduk dan tidak mencedok air dari curah hujan mereka seibarat cacing. Mereka akan terjun pada penghambaan diri kepada Tuhan. Mereka mencurahkan segenap tenaga dan fikirannya untuknya pada semua jalan-jalannya. Mereka akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menanggung penderitaan dengan keulitan dan ketekunannya. Mereka akan menyelamatkan orang yang jatuh. Mereka tidak akan menggigil dan gemetar
di hadapan seorang penguasa. Mereka akan bergegas menuju jalan Allah yang telah memberikan syarat kepada mereka ketika terjadinya kerusakan zaman dan banyak menurut hawa nafsu. Tiada lain amanat yang mereka pikul hanyalah memberikan bantuan dan pertolongan-pertolongan kepada makhluk dan perintah Tuhan yang empunya kebesaran. Ketiga, dari antara tanda-tanda orang saleh adalah apabila hubungan yang terjadi di antara mereka dengan Tuhan yang Maha Pemurah mengalami penyusutan, maka mereka membuatnya segar kembali dengan berbuat kebaikan kepada orang-orang. Mereka akan terbang menuju ketinggian dan tidak terbang rendah lalu jatuh lagi. Mereka diberi minum dengan minuman yang tidak membuatnya menjadi mabuk dan tidak membuatnya pusing. Mereka berkata, masih ada lagi, dan mereka tidak akan merasa puas. Rahasia-rahasia mereka tidak dapat difahami kerana memang susah dimengerti, seakan-akan mereka sedang berkata-kata dengan bahasa asing. Mereka akan menghindarkan dirinya dari apa-apa yang tidak disukai oleh Tuhannya, dan mereka teguh terhadap kebenaran. Walaupun mereka dibakar, mereka tidak akan dusta serta bertolak belakang dengan apa-apa yang mereka katakan. Mereka tidak akan mengingkari kebenaran sekalipun mereka akan dibelah bermandikan darah. Wajah mereka tidak akan merenggut karena hal-hal yang tidak menyenangkan menimpahnya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Mereka menganggap dunia ini seperti sesuatu yang buruk, maka mereka tidak akan menaruh perhatian. Nomor 4. Dari antara tanda-tanda orang saleh yang diutus Tuhan itu adalah mereka telah diberi nubuatan mengenai kedatangannya sebelum penemuan sarana-sarana duniawi. Mereka diberi kabar suka dengan pertolongan dari Allah pada hari-hari keputusasaan, pada hari berpalingnya manusia, dan pada saat hilangnya sarana-sarana yang biasa dimanfaatkan di dunia yang hina ini. Sampai-sampai orang-orang jahil mentertawakan ketika orang-orang saleh menyampaikan nubuatan-nubuatan itu, dan orang-orang jahil mengira bahwa orang-orang saleh itu adalah orang-orang gila yang bicaranya melantur atau orang yang mengada-ngada dalam pembicaraannya untuk memuaskan hasratnya. Orang-orang jahil itu terus melakukan segala daya upaya untuk melenyapkan orang-orang saleh itu dan menjadikannya seperti orang-orang yang kurang akal. Maka akan datang keputusan dari Allah, dan orang-orang saleh itu akan duduk di balik tabir pertolongan dari hadirat Zat yang Maha Besar. Allah mencerai-beraikan segala apa yang para musuh telah rancang dan rencanakan kerana ketakburan dan kesombongan mereka. Keputusan telah ditetapkan, begitu pula aliran-aliran fitnah disurutkan, dan akhir perkara orang-orang saleh akan berupa kemenangan yang tak henti-hentinya disertai keunggulan, kehormatan dan kemuliaan akan disegerakan. 5. Dari antara tanda-tanda orang saleh adalah bahwasanya engkau akan melihat mereka bersungguh-sungguh pada jalan-jalan Allah seperti unta yang keras tulang punggungnya serta kencang larinya, dan apapun terhadap perkara-perkara duniawi. Maka mereka menjauhkan diri darinya, dan mereka tidak akan mendewa-dewanya, melainkan membencinya. Dengan keberadaan mereka, Allah akan memperlihatkan akhlak-akhlak hasanah manusia dan akan memperlihatkan akhlak-akhlak buruknya seperti penyakit yang tersembunyi. Mereka menyerupai air hujan yang akan mempertunjukkan saripati bumi. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan negeri yang baik menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas perintah Tuhannya, sedangkan negeri yang buruk tidak menumbuhkan kecuali tanaman yang buruk. Surah Al-A'raf ayat 59. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi orang mukmin dan orang fasik. 6. Dan dari antara tanda-tanda orang saleh utusan Tuhan itu adalah engkau akan mendapatkannya seperti seorang yang bermartabat, pemimpin yang memahami anak buahnya,
dan seumpama seorang saudagar, yaitu adalah pemimpin kafilanya, serta pemimpin orang-orang yang semasa dengan ia. Mereka mendapatkan kemudahan hidup dalam keadaan jatuh dan mengaduh. Mereka melewatkan malam harinya dalam keadaan berdiri dan sujud kepada Tuhannya, dan mereka menjauhkan diri dari segala hawa-hawa nafsunya. Mereka beribadah kepada Tuhannya, sehingga keyakinan datang kepada mereka. Orang-orang kebanyakan apabila mereka mencelah dan berteriak seperti anjing-anjing, tapi mereka menjadikan orang-orang itu seperti bumi yang berada di bawah kabut, dan engkau mendapati mereka dalam keadaan sabar. 7. Dari antara tanda-tanda orang-orang saleh yang diutus Tuhan itu adalah mereka akan diutus pada saat gelap dan mendung, pada saat pepohonan sedikit sekali buahnya, dan menyerupai kayu bakar yang kering, dan pada saat rasa kantuk yang dalam menguasai manusia. Tinggallah keimanan mereka seperti tandan buah kurma, dan tiada yang tinggal baginya satu tandan pun. Dan pada suatu masa menjadikan anak-anak kekurangan dan buruk makanannya, dan tidak mengobati rasa lapar orang kelaparan. Pada saat kesesatan telah menjadikan manusia berlambat-lambat. Kerbau-kerbau jiwa-jiwa orang-orang yang saleh memanah segar dan hijaunya amal-amal saleh. Kemudian orang-orang saleh itu tidak akan menjadi orang yang memiliki akhlak buruk seperti orang-orang rendah. Bahkan mereka itu mengengkangkan hawa nafsunya dan memaafkan orang jahil yang mendatangkan kesusahan kepadanya. Seiring dengan itu, orang-orang saleh adalah kaum pemberani yang tidak tunduk kepada tindakan sewenang-wenangnya, meskipun mereka laksanakan orang yang tidak memegang senjata dalam medan peperangan. Mereka takut kepada Tuhan mereka dan terus-menerus beramal di atas ketakwaan. Apabila segolongan dari syaitan memaksa mereka, mereka akan memohon ampun, maka hasrat-hasratnya yang datang laksana orang-orang gembel dapat mereka kalahkan. Turunlah ketenangan dan larilah syaitan-syaitan laknat. 8. Dari antara tanda-tanda orang-orang saleh itu adalah mereka dapat mengenali seorang pembohong serta orang munafik yang telanjang menyerupai banglon. Kamu dapati mereka seperti seseorang yang punya perkiraan yang tepat. Dalam segala hal mereka punya firasat. Mereka itu laksana singa, hanya saja mereka tidak akan pernah menerkam. Kalian dapati hati orang-orang saleh itu kaya, kemudian mereka tunduk merendahkan diri. Mereka cepat langkahnya pada jalan Allah dan mereka tidak perlu dipacu seperti kuda. Engkau lihat air matanya basah, tak henti-hentinya mengalir, dan mereka tidak cenderung untuk berlambat-lambat dan tidak berjalan dengan sikap yang sombong. 9. Dari antara tanda-tanda orang-orang saleh itu adalah bahwa takdir yang berjalan pada mereka terdapat pada langkah kaki yang pelan dan penuh kehati-hatian. Allah memberitahukan kepada mereka dengan kekuasaannya apabila turunnya musibah telah ditakdirkan kepada mereka dan maut datang kepada mereka secara pelan-pelan, tidak datang sebagai satu kecelakaan yang datang menyergap, seakan-akan Allah itu merasa tidak rela memberikan kematian kepada mereka dan ragu-ragu manakala mencabut jiwa-jiwa mereka yang sudah tentram itu. 10. Dari antara tanda-tanda orang-orang saleh itu adalah bahwa mereka itu akan diberi pertolongan dan tidak akan diterlantarkan. Saling cinta di antara mereka dengan Tuhannya tidak akan dapat dicegah serta mereka tidak akan ditinggalkan. Mereka tidak akan berpisah dengan hadirat Tuhan sekalipun mereka dipotong-potong. Mereka tidak seperti orang jahil yang mengaku alim, justru mereka akan dianugerahi ilmu dan akan mendapatkan nur. Allah memperlihatkan keutamaan atau keistimewaan mereka, akan tetapi mereka tidak akan berlaku ria. Dalam melakukan kebaikan-kebaikan, mereka memilih apa yang terbaik. Kau lihat mereka seperti tumbuhan yang subur. Walaupun mereka itu akan mendapatkan luka, siang dan malam memberikan kesaksian kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah sahabat-sahabat, wali-wali Tuhan yang maha pemurah. Walaupun orang bodoh menyangka mereka itu menyimpang dari ajaran agama. Apabila suatu urusan menghimpit mereka, maka pada Allah lah mereka melarikan dirinya.
Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka seperti orang-orang yang tidak dikenal, tetapi mereka akan dikenal balik di kalangan manusia dan akan dimuliakan. Engkau tidak akan melihat mereka seperti seekor dubuk. Sebaliknya mereka itu dapat disaksikan laksana seorang anak muda yang memiliki kecakapan luar biasa. Mereka berjalan muka bumi pelan penuh kerendahan, tapi tidak menandakan lemah. 11. Dari antara tanda-tanda orang-orang saleh itu adalah bahwasanya sekawanan kucing dari antara orang-orang jahil melancarkan tuduhan yang buruk kepada mereka, tapi di sisi Allah mereka akan dibersihkan dari tuduhan semacam itu. Mereka tidak bersedih hati dengan cubaan yang menimpa dan mereka pun tidak akan berduka cita. Di antara mereka dan di antara para nabi terjalin hubungan erat. Mereka akan diberi minuman yang para nabi minum. Apabila bala bencana datang bertubi-tubi menimpa mereka, maka mereka istiqamah dan kepada Allah mereka mengembalikan perkaranya. Mereka menguras habis apa yang ada pada dirinya karena Allah, mereka tidak akan berlaku kikir. Mereka akan menghindari sumur dunia. Mereka tidak bersiku-siku berdiri di atas lubangnya dan tidak akan mendekatinya. Mereka itu adalah singa-singa Allah dan mereka akan disembunyikan dalam rimba kegaiban, tapi bukan seekor singa seperti perumpamaan mereka dan bukan pula helang. Mereka menyergap dan merobek musuh-musuh. Orang-orang saleh itu adalah dahan-dahan pohon kekudusan, maka barang siapa berusaha memotong atau membengkokkan mereka, Allah akan mematahkannya, dan orang-orang yang membatasi atau menahannya, maka mereka akan jenuh sendiri kehabisan daya. Yang akan menyakiti orang-orang saleh hanyalah seseorang yang sangat bodoh dan ular yang sangat keji. Mereka itu adalah kaum yang Allah menyatakan perang kepada mereka. Musuh-musuh orang-orang saleh tidak akan mendapatkan keunggulan. Mereka akan lari pontang-panting sehingga mereka menjadi gemetar karena sesungguhnya mereka telah melawan Dia, yang mana orang-orang berdosa tidak dapat bersembunyi darinya. Akhir daripada bagian 1.